Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, tim forensik gabungan menjelaskan bahwa tidak ada bekas penganiayaan kepada Brigadir Joshua sebelum meninggal. Dari hasil otopsi ulang jenazah, hanya ditemukan luka tembak. Hasil otopsi ulang yang dilaksanakan tim forensik gabungan menyatakan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat tewas dengan 5 luka tembak, 2 diantaranya fatal terkena kepala dan dada. Dari 5 luka tembak masuk, terdapat 4 luka tembak keluar. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Ade Firmansyah mengatakan, luka tembak tersebut masih bisa diidentifikasi dengan jelas. Namun Ade membantah ada luka akibat kekerasan lain dalam tubuh Joshua selain luka tembak. Ya, oke. Jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga. Selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Kita melihat bukan arah tembakan, forensik ya. Forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Seperti itu. Dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya, dia akan keluar dari tubuh korban. Sebelumnya kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga pada jenazah Brigadir Joshua menjadi awal terkuaknya misteri ini. 27 Juli lalu, ekshumasi dan otopsi ulang dilakukan untuk mencari penyebab pasti kematian Brigadir Joshua. Untuk lebih detail mengupas hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua, sudah bersama kami tim dokter forensik yang terlibat dalam proses otopsi kedua, dokter spesialis forensik Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Sigit Kirana, dan Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo Tama S. Langkun. Selamat malam, Dr. Sigit dan Mas Tama. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Dr. Sigit. Baik, saya ingin pertama ke dokter terlebih dahulu. Hasil otopsi ulang tadi sudah diumumkan. Kalau dilihat dari ciri-ciri fisik, apakah betul bahwa tidak ada luka penyiksaan dalam tanda kutip dan hanya luka tembak saja? Iya, kalau dari sisi forensik kan sebenarnya ketika kita melihat luka itu kan ada 2 cara. Yang pertama adalah cara secara langsung gitu ya. Jadi dengan mata telanjang melihat luka itu ciri-cirinya. Kemudian yang berikutnya itu akan dipastikan dengan pemeriksaan patologi anatomi atau pemeriksaan mikroskopis begitu. Jadi sekilas kalau misal kita melihat secara mata telanjang itu kita lihat luka. Tapi sebenarnya mungkin saja ketika dilihat pemeriksaan laboratorium itu pemeriksaan patologi anatomi ya dengan mikroskopis itu ternyata bukan. Itu sangat sering terjadi seperti itu, Mas. Oke, kalau dari sisi forensik selain memang tadi Anda katakan luka-luka, adakah indikator lain yang bisa menentukan bahwa luka ini berasal dari mana? Maksudnya luka berasal dari mana? Apakah luka itu berasal dari sayatan-kah, tembakan-kah, dan lain sebagainya? Ya, dari penampakan luar itu memang bisa. Ini apakah luka kekerasan tajam, kekerasan tumpul, atau senjata api, itu bisa. Dari penampakan mata telanjang itu secara sekilas bisa yang dilakukan oleh dokter forensik. Oke. Kalau dalam prosesnya Pak, ini kan otopsi ulang dilakukan setelah jenazah dikuburkan beberapa waktu lamanya. Apakah memang ketika diangkat dan dilakukan proses otopsi ulang kembali, adakah mungkin mayat sudah membusuk atau kondisi jenazah yang memang tidak ideal untuk dilakukan otopsi? Apakah ini juga mempengaruhi? Ya, kalau proses ekshumasi itu memang tantangannya lebih besar ya dibandingkan dengan ketika kita otopsi fresh. Tapi tentu saja tantangan tadi itu bisa
dipecahkan begitu ya dengan forensik yang terkini, dengan pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Jadi ketika ditanya apakah bisa ketika sudah diekshumasi itu bisa menentukan luka-luka, ya bisa saja tergantung kondisi dari jenazah. Apalagi jenazah kan ini sudah dilakukan pembalseman gitu, di embalming dan lain sebagainya. Jadi saya kira mungkin dengan pemeriksaan PA kita bisa memastikan itu apakah ada itu luka kekerasan atau tidak begitu, Mas Davi. Oke, saya akan ke perspektif hukum. Mas Tama, apakah hasil dari otopsi ulang ini nantinya akan berpengaruh terhadap proses hukum yang saat ini sedang berjalan, Mas Tama? Ya, tentu saja, Mas. Jadi kalau saya lihat, ini kan sebetulnya menggenapi apa yang kemudian menjadi permintaan, baik dari permintaan keluarga maupun dari proses hukum yang kemudian memang ada banyak perubahan keterangan antara keterangan yang satu dan keterangan yang lain hari demi hari. Itu kan keterangannya kemudian ada yang tidak sama, ada yang berbeda. Nah, tentu saja otopsi ini menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting karena dia akan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kemudian proses dugaan pidana tersebut terjadi. Kalau kita lihat sampai dengan saat ini kan sudah banyak keterangan-keterangan yang kemudian berseliweran di ruang publik ya, baik keterangan resmi dari tersangka, bahkan misalnya komentar dari Menko Polhukam, bahkan terakhir juga ada RDP di DPR membahas hal yang sama. Dan saya rasa dari semua keterangan-keterangan tersebut tentu saja otopsi ini akan menjadi salah satu kunci bagaimana kemudian proses hukum selanjutnya akan berjalan. Di sana kita juga akan melihat bagaimana kemudian hal-hal yang dikhawatirkan publik, dugaan-dugaan narasi-narasi yang sudah terbangun di ruang publik tentu akan semakin jelas ketika kemudian hasil otopsi ini berbicara di ruang hukum, khususnya di ruang pengadilan. Oke, bicara soal narasi juga banyak berkembang di publik, ada narasi penyiksaan yang dilakukan sebelum pembunuhan ini terjadi. Artinya dengan hasil otopsi ulang ini apakah narasi penyiksaan ini bisa terbantahkan, Mas Tama? Ya, tentu saja kita masih belum bisa melihat ini secara parsial ya, tapi keterangan secara forensik tentu harus sangat kita hargai. Keterangan-keterangan lain juga tentu saja nanti akan diuji dalam sebuah proses pengadilan. Ada keterangan-keterangan saksi-saksi dan lain-lain ya. Tapi kalau kemudian sudah disampaikan tidak ada luka lain selain luka tembak, tentu saja itu menjadi pegangan saat ini, menjadi keterangan saat ini yang masih sangat bisa dipercaya begitu ya. Karena kita belum melihat keterangan lainnya. Oke, saya kembali ke Dr. Sigit. Dr. Sigit, sebelumnya disebutkan bahwa ada luka yang sangat spesifik, ini luka pada jari atau pada tangan almarhum jenazah Brigadir Joshua. Apakah memang luka ini memang murni berasal dari tembakan dan bisakah dijelaskan mengapa peluru itu yang tadi dikatakan bisa terserempet kemudian menyebabkan luka seperti itu, dokter? Ya, kalau kita berbicara luka tembak itu kan pasti ada saluran lukanya ya, maksudnya arah lukanya tembak. Jadi misal ditembak dari sisi belakang, bisa saja tembus sebenarnya kena ke organ yang lain, begitu. Jadi memang ketika sudah dilakukan pemakaman, diekshumasi kan kita jadi tidak bisa menentukan saluran luka itu karena apa? Organ dalamnya kan sudah berbeda gitu ya, sudah akibat otopsi yang pertama sudah tidak pada tempatnya lagi gitu, tidak sesuai saluran, itu yang mempersulit memang. Tapi ketika ditanya apakah bisa saluran itu menyebabkan luka di tempat lain di bagian tubuh, ya sangat bisa, Mas Davi. Oke, artinya sangat bisa ya. Apa parameter untuk mengukur bahwa luka itu tidak hanya bersarang di satu tempat saja, tapi juga mungkin menyerempet di anggota-anggota tubuh yang lain, dokter? Ya, jadi kalau ketika jenazah masih fresh, masih awal itu dengan adanya luka pada organ dalam itu kita masih mudah ya untuk menentukan peluru ini jalannya ke sini kemudian menembus keluar kemudian mengenai organ yang lain gitu. Nah, ketika sudah saya katakan organ dalamnya sudah tidak pada tempatnya lagi, itu memang agak sulit. Tetapi sekali lagi sulit ini bukan berarti tidak bisa gitu. Jadi memang perlu lebih dalam lagi, lebih detail lagi, lebih teliti lagi ketika kita tadi memperkirakan saluran lukanya itu tadi, maksudnya. Oke, artinya saya ingin konfirmasi kembali jumlah luka yang diklaim berdasarkan hasil otopsi ulang sudah sesuai ya dengan fakta-fakta mungkin yang selama ini juga didapatkan. Ya.
Betul. Jadi yang tidak tadi yang sesuai dengan Dr. Adi Firmansyah katakan, saya kira ya itu memang temuan otopsi yang seperti itu hasilnya. Gitu. Oke. Saya kembali ke Mas Tama. Mas Tama, ini isu atau berbagai isu ini berkembang di masyarakat, termasuk yang tadi dikatakan ada penyiksaan, ada kemudian sebelum pembunuhan sudah dilakukan kekerasan sedemikian rupa terhadap Brigadir Joshua. Menurut Anda bagaimana narasi ini bisa terbangun di masyarakat? Sementara ini tentu saja kita harus percaya kepada hasil otopsi, karena kalau bicara soal pembuktian, law is everything about evidence. Jadi kalau buktinya bilang begitu, hasil forensiknya bilang begitu, tentu saja itu harus kita percayai. Kalau keterangan resmi dari Dr. Ade ya, kalau saya nggak salah dengar tadi dalam konferensi pers itu mengatakan bahwa tidak ada luka lain yang selain luka tembakan tadi. Nah, jadi memang luka senapan api itu yang kemudian memang menjadi kunci yang kemudian juga disebutkan oleh tim forensik. Mungkin juga Pak Dr. Sigit bisa juga menambahkan kira-kira apakah betul ini tidak ada luka lain selain luka tembak. Bahkan juga tadi mungkin saya juga menilai ada hal yang memang masih disimpan oleh dokter forensik ya, karena biar bagaimanapun dia akan menyerahkan informasi itu selengkap-lengkapnya kepada penyidik atau dalam proses pengadilan, tidak kepada masyarakat. Misalnya dalam luka fatal itu ada luka di kepala, ada luka juga di dada, kan kemudian ada pertanyaan yang bikin tewas itu yang mana? Yang di kepala kah, yang di dada kah? Itu kan juga masih informasi yang disimpan oleh dokter forensik. Artinya memang saat ini yang bisa kita percaya adalah keterangan sementara yang belum utuh, yang belum penuh ini. Nah, tentu saja kita masih menunggu dan tidak berani mendahului atau menyimpulkan sesuatu yang memang belum terlihat buktinya. Masyarakat boleh saja komplain, termasuk kuasa hukum ya, yang kemudian juga sudah melaporkan terkait dengan dugaan perbuatan-perbuatan pidana lainnya yang kemudian di luar dari urusan kasus dugaan penembakan tadi. Jadi memang kita masih tunggu semua prosesnya, dan saya rasa penyidik pun juga sekarang sedang bekerja untuk memastikan semua laporan-laporan tersebut itu kemudian diproses. Karena kalau kita bicara soal perkara ini kan menarik sekali ya, artinya bukti-bukti yang sudah mulai keluar ke ruang publik itu sudah banyak. Selain soal forensik, ada yang lain juga, misalnya soal aliran dana, kemudian yang lain-lain adalah soal keterangan berapa kali menembak dan lain sebagainya. Tentu saja kita harus mendudukan itu secara proporsional. Artinya semua fakta yang beredar di publik ini harus bisa diuji, khususnya oleh pihak-pihak yang berwenang. Salah satunya adalah dokter forensik. Saya kembali ke Dr. Sigit. Dr. Sigit, tadi disebutkan ada beberapa luka, termasuk luka fatal di kepala dan di dada. Nah, dari temuan tim forensik ini, yang mana yang tadi kata Mas Tama yang menyebabkan kematian? Ya, jadi kenapa dikatakan luka fatal kan dua-duanya bisa menyebabkan kematian. Nah, cuman masalahnya kalau ditanya yang mana dulu, ini agak kesulitan karena ketika itu jaraknya terlalu dekat, luka tembak di kepala, kemudian beberapa saat kemudian langsung luka tembak di dada, itu secara mikroskopis itu nggak akan bisa dibedakan mana yang lebih dahulu, kecuali jaraknya cukup lama gitu, 1 jam 2 jam gitu, itu akan sangat terlihat. Yang satu luka intravital, yang satu luka postmortal gitu. Jadi memang ini nanti mungkin akan disandingkan dengan keterangan saksi mungkin ya Mas Tama ya, sehingga bisa lebih clear gitu untuk jalannya pembuktiannya itu tadi. Baik, kalau untuk luka jeratan mungkin selama ini berkembang di masyarakat, juga masyarakat bertanya-tanya apakah itu betul ada di leher korban? Ya, tadi sudah saya katakan ketika kita melihat secara makroskopis, makroskopis ya, mata telanjang ini ada luka. Nah, itu harus kita pastikan dengan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan pemeriksaan patologi anatomi mikroskopis. Di situ akan terlihat, oh ini ada reaksi jaringan. Reaksi jaringan itu menandakan bahwa memang itu ada lukanya. Ada luka yang terjadi pada saat dia masih hidup begitu. Jadi dengan pemeriksaan PA itu akan meyakinkan dokter forensik untuk memastikan bahwa ini ada kekerasan dan kekerasan itu terjadi saat korban masih hidup. Jadi belum tentu sebenarnya ketika kita lihat oh ini ada kekerasan, terlihat ada kekerasan, tapi ternyata dalam pembuktian berikutnya secara mikroskopis itu memang belum tentu. Sering begitu, Mas. Oke. Artinya dalam hal ini ada beberapa mungkin dugaan kekerasan ini terjadi, tidak terjadi sebenarnya pada faktanya, begitu ya dokter? Ya, yang dibuktikan dengan pemeriksaan tadi, pemeriksaan mikroskopis dan pemeriksaan penunjang yang lain. Oke, kalau untuk jarak tembak, apakah bisa diketahui?
Ya, untuk jarak tembak tentu saja agak sulit kan kalau sudah dilakukan penguburan. Jadi jenazah kan kalau Muslim kan dimandikan dan lain sebagainya. Jadi mungkin agak berubah gitu. Jadi memang yang pertama itu yang hasil otopsi yang pertama untuk memastikan jarak tembak. Tapi kalau yang ini memang agak kesulitan. Oke, saya kembali ke Mas Tama. Mas Tama, untuk meminimalisir dugaan-dugaan, kemudian persepsi-persepsi publik yang berkembang liar di mana-mana, sebenarnya apa yang harus disikapi oleh masyarakat menyikapi hal ini dari hasil otopsi ulang tentunya? Ya, saya rasa tentu kalau bicara soal proses, ketika prosesnya akuntabel dan transparan, tentu saja itu akan meminimalisir adanya asumsi-asumsi atau narasi-narasi yang simpang siur. Nah, sejauh ini sebetulnya hal tersebut itu sudah terjadi ya, karena memang untuk pemberitaan ini sangat sekali terupdate begitu. Kemudian juga yang paling penting juga tentu saja media juga harus tetap mengawal prosesnya ya, karena terkait dengan proses ini kan kemudian juga pernah terjadi kesimpang siuran, bahkan misalnya Kompolnas saja itu bisa salah kutip yang kemudian sempat rame, bahkan sekarang sudah makin besar isunya. Artinya justru bukan dari masyarakat, kita berharap justru lembaga-lembaga negara, semua pihak yang bertugas itu menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya dan sehati-hati mungkin, sehingga kemudian tidak menimbulkan persepsi di masyarakat, karena itu kan kemudian sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Pandangan masyarakat, penilaian masyarakat tentu itu nggak bisa kita batasi ya. Nah, tentu saja yang bisa dibatasi adalah bagaimana kemudian informasi yang tersaji adalah informasi yang sebenar-benarnya. Itu yang menurut saya penting untuk jadi perhatian saat ini. Ya, kita harapkan bersama hasil otopsi ulang juga bisa membuat kasus ini semakin terang benderang sehingga bisa dipahami oleh publik. Terima kasih sekali lagi Dr. Sigit dan Mas Tama sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, jenazah Brigadir Joshua diotopsi ulang setelah keluarga merasa janggal dengan laporan otopsi pertama. Keluarga saat itu menemukan sejumlah luka di tubuh Brigadir Joshua yang tidak sesuai dengan klaim polisi. Otopsi pertama terhadap jenazah Brigadir Joshua dilakukan oleh tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Polri Jakarta Timur 9 Juli 2022. Hasil otopsi pertama menunjukkan ada 2 tembakan yang menyebabkan kematian Brigadir Joshua. Namun pihak keluarga curiga karena menemukan sejumlah luka di tubuh jenazah Brigadir Joshua. Beberapa luka di tubuh Brigadir J versi keluarga diantaranya luka sayat di bibir, luka sayat di hidung, luka sayat di bawah mata, telinga dalam bengkak, belakang telinga sobek, luka sayat di leher, luka di belakang kepala, luka sayat di pundak, lebam di bawah ketiak, lebam di bawah perut kanan dan kiri, jari manis dan kelingking patah, serta luka tusuk di bawah betis. Sementara versi kepolisian berbeda. 5 peluru bersarang, peluru masuk ke lengan, dan tembus ke badan dihitung 2 luka dari 1 peluru. Luka di kelingking yang tembus ke badan dihitung 2 luka dari 1 peluru. Atas perbedaan itu, keluarga Brigadir Joshua meminta dilakukannya otopsi ulang oleh tim independen. Pihak keluarga tidak terima Brigadir Joshua disebut tewas dalam baku tembak. Terlebih, baku tembak itu dikaitkan dengan tuduhan pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua. Sebelumnya keluarga Brigadir Joshua juga menduga ada kejanggalan setelah memeriksa jenazah Joshua. Bahkan keluarga sempat mengaku dihalangi untuk membuka peti jenazah. Larangan keluarga Brigadir Joshua saat peti jenazah tiba di rumah orang tuanya sempat terjadi pada 9 Juli 2022. Keluarga yang curiga adanya kejanggalan atas kematian Brigadir Joshua terus mencari titik terang. Meski keluarga sempat mendapatkan intervensi dari Sambo CS, upaya keluarga membuahkan hasil. Tim Sus Besutan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berhasil mengungkap skenario yang dibuat Sambo CS. Kita menunggu, kami keluarga menunggu keadilan. Kiranya di negara kita ini berjalan hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya masing-masing.
perlahan, tim khusus mulai memetakan komplotan Sambo yang berupaya menutupi dan menghalangi kasus dugaan pembunuhan Joshua. 6 perwira polisi diduga terjerat tindak pidana menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice kasus kematian Brigadir Joshua. Diketahui, 5 dari 6 oknum polisi yang terlibat merupakan anak buah Irjen Pol Verdi Sambo. Tim sus, khususnya dalam pemeriksaan khusus, per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice. Meski saling tuding sempat terjadi antara Sambo CS dengan pihak keluarga Brigadir Joshua, kini terjawab sudah. Kapolri melalui tim susnya telah melimpahkan berkas perkara penyidikan 4 tersangka Sambo CS ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung. Bagaimana tanggapan pihak keluarga terhadap hasil otopsi ulang? Kami akan membahasnya usai jeda. Tetaplah di Breaking News.